luar biasa. Terima kasih Bu Rani. Pasti banyak pertanyaan, tetapi kita keep dulu. Kita lanjut ke pemateri kita yang kedua. Ini saya share Kamera dulu. saya ini. Ya, Ah, jadi pemateri kedua, ini dia masih muda, ganteng ya. Kalau tadi yang pertama cantik, kemudian ini ganteng. Yang ini adalah Mas Iswahyudi. Saya baru kenal, dikenalkan oleh Pak Taufik dan juga Pak Christian. Beliau lahir dan dibesarkan di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan menyelesaikan S1-nya di Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Kutai Kartanegara. Pada tahun 2009 terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa untuk mengikuti program pendek bahasa Inggris oleh IIEF di Syracuse University. Kalau nggak salah di New York ini ya. Dalam perjalanan karir pada tahun 2011 merupakan guru PNS bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Balikpapan dan berfokus pada pengembangan kualitas guru. Pada tahun 2012 berkesempatan untuk menjadi penyaji dalam Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in the Perspective for Sustainable Development, Challenges and Opportunities in Asia Pacific Region oleh United Nations University. Pada tahun 2018, nah ini dia yang menarik ini. Pada tahun 2018 melibatkan diri pada mutu pendidikan dan kualitas guru sehingga melepaskan status PNS. Tidak banyak orang ini yang mau rela melepaskan PNS-nya untuk cita-cita luar biasa untuk mengembangkan kualitas pendidikan dan kualitas guru. Nah, untuk bisa fokus dalam pengembangan kualitas sekolah melalui kapasitas guru sebagai manager of jabatannya sekarang adalah Manager of Research and Innovation di Quality Research and Innovation di Yayasan Tunas Cahaya Bangsa hingga sekarang. Pada tahun yang sama pula menjadi Kepala Sekolah SMA Kristen Harapan Bangsa hingga tahun 2019. Selain itu juga merupakan pembina yayasan teman kita yang bergerak pada pembangunan dan pengembangan kualitas mutu literasi masyarakat, pemberdayaan disabilitas, dan pelatihan literasi untuk guru dan masyarakat. Tahun 2018 diundang oleh Ministry of Education South Korea dalam program Activating Education Between South Korea and Indonesia Gwansandong di Keita. Serta di tahun 2019 menjadi guest collaborator di Singapura dalam program STEM Collaboration in Learning Process Adam Co-Learning Technology Group. Wah, luar biasa nih. Jadi intinya Mas Iswahyudi ini berprofesi sebagai untuk memastikan bahwa kualitas guru di sekolahnya, di yayasannya itu benar-benar bagus, dan untuk melakukan research bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi luar biasa Mas Is dari jauh-jauh nih dari Kalimantan Timur untuk bisa bergabung di acara kita pada pagi hari ini. Kepada Mas Is Wahyudi kami persilahkan. baik, terima kasih Mas Dion ya. Waduh, baik. Saya mau sapa dulu nih beberapa, mungkin ada yang saya kenal seperti, sebentar saya cek ya. Ada beberapa teman yang saya kenal sepertinya, jadi saya ingin sapa dulu beberapa orang, atau yang tidak saya kenal mungkin. Mbak Dian Kartika Sari, apa kabar? Masih ingat saya? Ya, baik. Ya, ada Ibu Evi dan teman-teman yang lain, Mas Pak Muhammad Idris. Salam kenal semuanya. Saya akan coba share screen ya materi saya hari ini terkait tentang temanya tentang keterlibatan orang tua ya. Betul. Ya benar ya Mr. Dion ya. Betul. Pak Dion ya. Betul sekali. Ya. Sebentar. Saya sedang men-settingnya. Apakah layarnya berubah? Ya, kelihatan. Ada salam di sana. Kelihatan ya? Ya. Iya, ada salam ya. Ada sebuah sekolah yang ingin saya tunjukkan sebelum kita mulai adalah sebuah sekolah kecil di Yogyakarta yang salam. Punya tentang di sekolah apa atau ngapain di sekolah, dan dari situ saya coba rumuskan sebenarnya pendidikan yang baik itu dan tujuan sekolah itu apa ya, lebih ke sana nantinya. Nah,
ketika saya melihat ini semua, maka tadi kalau dijelaskan oleh Ibu Rani ya tadi ya. Ya, Bu Rani dari Lampung. Ya, Ibu Rani kayaknya sudah dibabat habis sama beliau ya. Saya tinggal bahas beberapa poin saja. Baik, yang pertama adalah kita bicara tentang sekolah dulu. Kalau kita bicara model sekolah itu apa sih yang kita harapkan dari anak-anak? For hours. 4 hours. So for 4 hours. Yes. So what? For hours. 4 hours. So for 4 hours. Yes. So what subject do you like? Tell me, which one do you like? What subject do you like? English. Why do you like English? It's All right. So I'm going to take your information right now for my students. It's going to be amazing, and I want to talk with her exactly that. Yeah. So tell me, yes, yes. you said that you like to study until what time? Would you like to tell me? Please tell to 10 my students o'clock. until 10 o'clock. Yeah. Why do you like to study until 10 o'clock? I do self-study, like I review what I did during class time, Uh-huh. and I can also learn another language like Indonesian. I did study Indonesian before, but I have to review, so I cannot forget. So I do review Indonesian, and I also study and prepare for my exams that's gonna come, and I also do my exams that I have to make up. And, Okay. Would you like to tell me what's your name? Jungmi Lee. Okay, Jung Mili. Nice to meet you. Baik, suara saya kedengaran? Kedengaran tapi harus diterjemahkan nih, Mas Wahyudi. Mungkin Iya. ada teman-teman yang Baik. tidak paham bahasa Inggris atau bahasa Korea. Baik, saya akan jelaskan beberapa poin. Ini adalah sebuah video yang saya ambil sengaja waktu itu. Saya sedang berkunjung ke salah satu sekolah di Gyeongsang, di Korea Selatan. Waktu saya diundang oleh kementerian. Di sana saya datang ke sekolah, saya pengen lihat perilaku anak-anak sekolah di sana seperti apa. Yang saya temukan adalah anak-anak di sana itu rupanya belajar sampai jam 10 malam. Betul. Menarik buat saya. Proses belajarnya dari jam 8 sampai jam 3 sore, tapi mereka sampai di sekolah sampai pukul 10 malam. Ini buat saya menarik sekali. Kenapa menarik? Seinisiatif itukah masyarakat mereka sehingga mereka menyukai belajar? Saya coba cari tahu. Maka saya balik lagi ke model transformasi yang diharapkan oleh pendidikan semestinya. Pedagogi berpusat pada guru, di mana guru melibatkan dirinya dalam pengajaran. Andragogi, di mana keterlibatannya dimayoritaskan kepada mahasiswanya atau peserta didik. Watagogi adalah di mana konsep belajarnya tidak butuh guru dan tidak butuh apapun, dan dia hanya butuh dirinya dan sumber-sumber belajarnya. Literasi letaknya di watagogi. Tingkat ini butuh kesadaran. Maka pendidikan yang hadir itu harus sampai level ini. Level ini yang level paling sulit. Tapi kalau ini terjadi, ini akan menjadi yang paling relevan dicapai untuk sekolah-sekolah mestinya. Nah, ini adalah contoh transformasi pendidikan yang kita harapkan ke depan. Ada program pemerintah yang namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar bukan berarti kita tidak ada guru lagi ya, tapi ranahnya adalah watagogi, yaitu ranah di mana anak-anak berinisiatif belajar sendiri dan seterusnya. Kalau kita pahami, bahkan anak-anak sekarang tidak ada lagi kursus komputer ya, karena mereka sudah bisa sendiri. Beda dengan zaman kita dulu ada namanya kursus Microsoft Office gitu ya, sekarang udah nggak ada. Konsep itu hadir karena memang di era generasi saat ini adalah generasi yang keterlibatannya aktif. Maka kita balikkan, kita bicara tentang trik pusatnya. 3 hal yang penting, dan saya kutip dari Kemendikbud ya, terhadap pendidikan Ki Hajar Dewantara, atau dulu nama beliau sebenarnya Pak Suwandi. Jadi kalau pernah dengar kurikulum Montessori, sebenarnya Pak Suwandi sudah belajar tentang teori pembelajaran berbasis Montessori atau kurikulum Montessori, dan dituangkan dalam trik pusatnya, dituangkan dalam Tuturi Handayaninya. Sebenarnya demikian. Hanya saja nama Montessori mungkin terkesan lebih kebarat-baratan, lebih keren ketimbang bahasa kurikulum. Itu 2 hal yang berbeda begitu. Nah, sekarang kita balik ke trik pusat pendidikan tadi. Kenapa sih harus ada keterlibatan keluarga atau orang tua? Tadi kalau saya kutip dari Bu Rani, dia katakan bahwa sekolahnya orang tua mana, maka harus dipikirkan bahwa kita harus ciptakan sekolahnya untuk orang tua. Nah, di 3 hal ini yang menurut saya paling penting itu adalah
bahwa anak-anak itu tak pandai mendengarkan nasihat. Kita sepakati dulu hal ini. Coba deh, nasihati anak kita. Saya jamin itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya anak-anak tak akan bisa menerima hal-hal yang sifatnya adalah doktrinasi atau langsung didoktrin seperti itu ya. Jadi ketika kita bicara tentang tripusat, ya, keterlibatan orang tua dalam sekolah mestinya harusnya adalah bagaimana orang tua itu hadir sebagai contoh yang dikatakan James Baldwin, anak-anak tak pandai dalam mendengar nasihat, tapi pandai dan tak pernah gagal dalam meniru sesuatu. Meniru sesuatu. Dan saya garis bawahi bagian menirunya. Nah, bagian meniru ini yang harusnya hadir di guru, hadir di orang tua. Kita selesaikan di sekolah anak-anaknya, kita didik mereka menjadi anak baik, kita bentuk mereka berkarakter, tetapi di rumah tak dihadirkan kembali dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu dihubungkan dengan masyarakat, keterlibatan masyarakatnya juga harus hadir. Jadi 3 ini selaras, tidak boleh hanya orang tua dan sekolah, harus ada masyarakatnya. Nah, selama ini yang saya temukan adalah sekolah, masyarakat, apa nih, begitu ya. Nah, ini yang jarang sekali muncul. Jadi saya di sekolah dan teman-teman tim di yayasan harus memikirkan banyak hal tentang bagaimana mengkonsep ini supaya guru-guru, masyarakat, dan orang tua bisa terlibat secara maksimal. Caranya bagaimana? Baik, kita akan bahas sedikit tentang tantangan abad 21 yang mungkin tak akan banyak karena hubungannya dengan karakter. Ada yang begini nih, ini masalah di orang tua biasanya. Bapak ibu guru atau kepala sekolah biasanya, saya nggak butuh anak saya pinter, saya butuh anak saya berkarakter. Sering tuh begitu ya. Saya nggak butuh Pak anak saya pinter, saya butuh anak saya berkarakter. Oh, nggak bisa begitu juga. Kenapa? Anak yang berkarakter pasti akan pinter, pasti akan pandai, karena rigidnya bagus. Kenapa rigidnya bagus? Contoh begini, kenapa karakter itu adalah fondasi paling penting? Sederhananya begini, kalau kita bicara masalah fondasi, yang paling penting itu adalah bagaimana anak-anak itu bisa menemukan contohnya, yang kedua membiasakannya dalam kesehari-harinya. Ini tantangannya. Nah, bicara tentang kompetensi abad 21, karakter tadi, ada anak yang jujur, kita kepengen anaknya jujur, anaknya itu soleh, segala macam, tapi pekerjaannya tak pernah tuntas. Menarik nih, ya, jujur, sholatnya tepat waktu, ya, atau yang agama lain ibadahnya tepat waktu, selalu beribadah kepada Tuhannya. Yang terjadi apa? Luar biasa nih dengan agamanya, namun dia tak bekali, sekolahnya tak bekali bagaimana rigidnya, bagaimana ketangguhan si anak. Tuntas nggak mengerjakan sesuatu. Ada yang mengerjakan dengan tuntas, tapi tadi masalah kejujurannya kurang. Jadi 2 hal ini dibereskan dulu. Seandainya dia punya karakter, tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu, cara belajarnya juga efektif, dan seterusnya, maka biasanya anak-anak begini akan membangun kompetensi abad 21-nya jauh lebih cepat, ya, daripada kita fokuskan yang karakternya duluan. Begitu. Jadi kita tak perlu pusing dengan skill abad 21-nya, kita harus pusingkan diri kita dulu dengan menyiapkan kemampuan ini. Makanya di neuroscience, di TK itu di rentang 0 sampai 7 tahun, sebenarnya anak-anak di rentang umur ini untuk kognisinya itu hanya 30%. Ya. Bayangkan 30%, sedikit sekali. Di SMA itu baru 50%, di SMP bisa 45%. 3 hal yang berbeda ya begitu. Makanya nggak boleh calistung. Baik, tadi kalau Bu Rani bilang ada kontrak kerjasama, maka di sekolah kami, di Harapan Bangsa, nama sekolah kami adalah Harapan Bangsa, dan tahun ini adalah kami sedang rebranding ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kami sedang merubah konsep arah pendidikan sekolah kami, sejak 2 tahun penelitian saya, dan saya melihat bahwa harus ada pengembangan, tapi mohon maaf, gelar saya belum ada gelar PM-nya ya, masih SPD saja. Nah, terkait dengan kontrak kerjasama sebenarnya kami pun juga ada. Bedanya adalah bermaterai Bapak Ibu, teman-teman. Kenapa harus bermaterai? Karena kontrak kerjasama itu harus disepakati dan kuat. Ya, kenapa harus kuat? Karena ini komitmen sama-sama, dan anak kita dan anaknya itu akan berada di sekolah kita selama 6 tahun. Maka selama 6 tahun, kalau di SD ya, 6 tahun itu dia harus bekerja sama dan baik dengan sekolah ini. Begitu juga di SMP dan di SMA maupun TK. Begitu. Kami punya sekolah dari TK sampai SMA. Begitu ya. Baik. Itu terkait tentang
terkait tentang materi bagaimana kami menyiapkan konsep orang tua. Lalu pertanyaannya adalah begini. Kalau di sekolahnya Bu Rani tadi dia ada parenting ya Bu Rani ya? Halo? Ada seminar, Halo? parenting seminar. Ada seminar parenting. Ada seminar parenting. Nah, kami di sekolah kami itu tak hanya siswa yang bagi rapot, orang tuanya juga bagi rapot gitu ya. Jadi orang tuanya ada rapotnya. Kalau bicara ada rapotnya, kalau di sekolah itu ada kurikulumnya. Kalau di Itu sekolah keren tuh. ada kurikulumnya, maka orang tua juga wajib punya kurikulum belajar. Tadi masalahnya, di mana sekolah orang tua? Tidak ada, maka sekolah wajib adakan. Keterlibatan orang tua tidak bentuk dalam komite sekolah yang hanya mengambil dananya dan dananya dimanfaatkan untuk bantuan-bantuan fisik. Bantuan-bantuannya bukan fisik kalau bisa. Bantuan-bantuannya adalah keterlibatan orang tua di dalam kelas atau proses belajarnya. Itu harus dihadirkan. Maka kurikulumnya harus disusun dengan rapi dari TK sampai SMA. Ini contoh bagaimana integrasi kurikulum pendidikan pola asuh kami di Harapan Bangsa. Ini untuk TK. Saya contohkan sebagian saja, karena ini lembarnya banyak sekali ya, karena kami punya dari TK sampai SMA. Pathway-nya jelas, jadi belajarnya pun juga bertahap. Tentang screen time, psikomotori anak, terus tentang inklusi. Anak-anak sejak ini harus tahu. Bahkan ada kurikulum kami yang mendongeng. Artinya orang tua harus belajar mendongeng. Nanti dipraktikkan di rumah, dikumpulkan tugasnya ke kami. Kami akan cek, sudah mendongeng tidak dia, orang tuanya untuk anak-anaknya. Rigid tidak, rutin tidak. Ini harus dilakukan. Atau kita mungkin tidak pernah mendongeng untuk anak kita sebelum tidur. Ini kebiasaan-kebiasaan yang harusnya hadir oleh orang tua di rumah. Kita ajarkan anak kita berkarakter di sekolah, tapi di rumah tak dilakukan sama. Zahir, Akhirnya apa? HP-nya Mbak sini nak. Terjadinya putus. HP-nya sudah, Bapak mau pakai? Bukan pola bengkel ya, pola asuh dan pola bagaimana menjadikan anak-anak itu seperti yang kita harapkan mencapai tingkat pembelajar mandiri atau huwatagogi tadi. Begitu. Ini adalah pola yang di TK dan ini adalah yang di SMA. Contoh kurikulum untuk orang tua ya. Nah ini integrasinya. Lalu parentingnya seperti apa yang tepat? Selama ini kebanyakan parenting di Indonesia yang saya tahu nggak semua Indonesia ya. Ada sebagian penyelenggara parenting yang cukup baik dan profesional saya bilang. Dan mereka itu tidak lagi bentuk seminar. Bentuknya apa? Keterlibatan proses melakukan parentingnya. Saya akan contohkan. Ini sebuah gambar bagaimana trainer kami atau parenting kami melakukan. Jadi di situ ada anaknya, di situ ada orang tuanya, di situ ada gurunya, dan ini adalah parenting bagaimana belajar matematika bersama ayah dan ibu. Kita hadirkan. Harus berani sampai sana. Ya. Harus hadir melibatkan anak-anak. Jadi bukan mendengarkan lagi. Kayak sekarang ini namanya andragogi, mendengarkan saja. Iya, kalau mendengarkan akan hilang. Tidak ada pembiasaan. Karena apa? Parenting itu adalah skill. Hanya parenting skill. Kalau bicara skill bukan parenting thinking ya, parenting skill. Bicara skill berarti bicara tentang dilatihkannya sebuah kebiasaan parentingnya. Sama dengan teaching skill. Teaching skill akan lebih efektif diajarkan cara mengajarnya dibandingkan mendengarkan ceramah cara mengajarnya. Dua hal ini harus dua hal yang berbeda. Maka di kampus itu ada namanya andragogi, belajar pedagoginya dengan pendekatan andragogi, semestinya dilakukan dengan cara pedagogi itu sendiri, yaitu dilakukan ya. Nah itu yang kami lakukan di sekolah kami di Harapan Bangsa. Jadi tidak boleh lagi parenting satu arah, harus parentingnya melibatkan orang tua melakukan kegiatan itu. Leadership, ya udah tidak bisa lagi seminar-seminar leadership. Kita ikutkan orang tuanya melakukan bagaimana memimpin rumah tangga, bagaimana memimpin dan melakukan pura-pura atau sosiodrama kecil terhadap proses leadership parentingnya. Menarik gitu. Sama dengan mengetahui anak ini berkebutuhan khusus apa tidak. Dia harus petakan sendiri, dia harus lihat sendiri. Nanti ada video-video, mereka akan coba amati video-video tentang itu. Tentang anak-anak ini berkebutuhan khusus atau tidak. Jadi kayak semacam kegiatan mencari tahu dan menebak berdasarkan tampilan perilaku anak dalam bentuk video. Misalnya begitu dalam parentingnya. Dan dikelompokkan. Jadi benar-benar parent student, bukan student center lagi, jadi parent center ya. Parent center sekali belajarnya gitu. Nah, konsep ini harus dihadirkan dan dikurikulumkan. Kemudian rapotnya dibagikan ya gitu. Nanti saya akan coba tunjukkan bagaimana tampilan depan raport kami dan ada catatan tanggal kapan dia hadir. Jadi yang kami nilai itulah kehadiran sama pengumpulan tugas. Dua instrumen ini dulu. Kami tidak akan jauh sampai masuk ke tahap bagaimana prosesnya ya.
Kenapa? Karena ini saja tingkat persentase kehadiran orang tua masih rendah sebenarnya. Kami masih berada di angka 30-40% saja tingkat kehadiran orang tuanya. Ya, untuk 3 level TK sampai SMA. 4 level ya berarti. Enggak, 5 dari PG ya, playgroup. Gitu. Nah, lalu melibatkan guru untuk hadir di rumah. Membangun hubungan ini penting. Saya bilangnya rapport building. Masa pandemik adalah masa yang paling sulit. Kalau tadi ada welcome letter, kartu ucapan selamat datang, kami juga sama melakukan hal yang serupa di sekolah kami. Bahkan gurunya datang ke rumah, jika diizinkan untuk bertamu di dalam rumah, itu lebih baik. Jika tidak pun di depan pagar, juga tidak masalah. Kami memberikan welcome letter pada mereka dan menyapa, mungkin mereka rindu dengan gurunya atau gurunya rindu dengan anaknya. Disinilah bonding itu dibangun, tak hanya bersama anak, tapi juga orang tua. Dan gurunya akan tahu seperti apa kegiatannya. Jadi peran ini tak hanya milik guru BK. Ya, guru BK profesionalnya berbeda. Proporsinya adalah bagaimana mengelola perilaku anak. Sedangkan guru adalah mengetahui perilaku anak keseharian sehingga akan memberikan peluang buat si guru menemukan cara mengajar yang efektif. Mitigasinya tahu ketika hal-hal yang tak diinginkan hadir. Begitu. Ini hal-hal yang penting. Ini adalah guru-guru kami di tahun ajaran baru ini hadir, datang, bukan anaknya yang datang, gurunya yang ke rumah, dan setiap tahun sebelum pandemi pun kami lakukan hal yang demikian. Begitu. Nah, lalu pertanyaannya, keterlibatan orang tua seperti apa lagi yang kami lakukan agar anak-anak bisa aktif dan terlibat dalam pembentukan karakter. Karakter itu tak bisa dilibatkan dalam bentuk hal-hal yang sifatnya teoritis atau ceramah panjang, tetapi tadi keterlibatan dalam belajar, keterlibatan dalam merasakan. Maka kami siapkan sebuah buku yang isinya adalah tentang jurnal mereka selama mereka ibadah. Ini berlaku tak hanya Kristen tapi juga yang Muslim. Karena kami di sini ada guru Muslimnya. Saya juga seorang Muslim, ya. Dan lucu memang pernah memimpin sekolahnya dan SMA-nya yang Kristen. Dan ketika saya di sekolah ini, maka berlakunya jurnal ibadah ini itu tak hanya untuk anak-anak. Bahkan guru dan stafnya pun kami kontrol. Yang Muslim juga dilihat, sudah sholat 5 waktu belum? Manajernya akan cek, bener nggak dia sholat 5 waktu gitu. Ya, jangan dia cuma makan siang keluar gitu ya. Itu kita cek. Walaupun masih ada kemungkinan bahwa orang ini bohong atau tidak, yaitu Allah walam, saya bilang. Tetapi balik lagi ke sini, bahwa kami lakukan regulasi ini tujuannya adalah pembiasaan nilai-nilai visi. Jadi visi misi sekolah itu tidak bisa dituliskan, tapi dilakukan. Lakukannya bukan dalam bentuk pembelajaran, tapi dalam kebiasaan sehari-hari masyarakat lingkungan sekolahnya. Harus dihadirkan. Kami sebutnya dengan Great Insight. Maka di dalamnya kalau setiap hari Sabtu, setiap hari itu kita pagi ada ibadah pagi kalau yang Nasrani, yang Muslim ada tausiah pagi biasanya. Kami berkumpul untuk mengkaji tentang terkait kehidupan yang profesional, namun dikaitkan dengan kaidah-kaidah Keislaman, misalnya begitu. Kalau yang Kristen ya dikaitkan, disesuaikan dengan ibadah mereka. Nah, itu yang kami lakukan untuk siswanya, dan di sini terekam orang tuanya terlibat apa tidak, dan ini dikumpulkan. Begitu. Lalu orang tuanya seperti apa? Maka dari kami, dari RD-nya sendiri, Research and Development itu punya buku orang tua seperti ini, dan di belakangnya itu ada nilai sebenarnya ya. Jadi buku rekam kegiatan Smart Parenting, kami sebutnya Smart Parenting di sini. Nanti kita akan branding, jadi bukan Smart Parenting lagi, tapi Parenting ya. Karena ting itu punya 2 makna, bisa berpikir, bisa sesuatu. Hanya beda G dan K gitu ya. Kalau tingnya pakai K, maka dia keterlibatan orang tua harus mulai dari inisiatif. Begitu filosofisnya. Nah, maka dari sini kami hadirkan buku nilai orang tua yang hadir setiap bulannya, bukan setiap bulan, setiap semesternya, yang bagi rapot nggak hanya anak, tapi juga nggak hanya siswa, tapi juga orang tuanya bagi rapot. Bagaimana gurunya? Gurunya juga bagi rapot, ya. Jadi menarik, begitu. Kenapa gurunya bagi rapot? Karena kualitas guru itu harus dipastikan layanannya baik, ya. Jangan sampai kalau kita ke dokter itu biasanya, Bu, anak saya kenapa? Oh, nggak apa-apa, cuman flu aja. Iya, flu-nya kenapa? Oh, nggak apa-apa, nih saya kasih resep tersembuh. Iya, flu-nya kenapa? Begitu. Hal ini pernah terjadi pada saya, dan saya juga pernah ketemu dokter yang berbeda, masalahnya sama, flu. Tapi yang menarik, dokter yang satunya bilang, oh, anak ibu kena flu. Oh iya, ibu coba
jauhi ini. Mungkin ini tentang alergi yang bla 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 bla. Jadi mitigasinya tahu. Ini menarik. Jadi pitching itu adalah doctoring. Konsepnya demikian. Buat kami di Harapan Bangsa, pitching is doctoring gitu ya. Maka kalau pitching is doctoring, penilaian anak juga harus sesuai dengan alat tesnya. Contoh, kita mau cek orang seorang itu hamil atau tidak, bisa nggak dengan dahaknya? Coba ada yang bisa jawab? Pasti tidak bisa. Dahaknya dicek, kira-kira ketahuan nggak perempuan itu hamil? Tidak mungkin ketahuan. Tapi kalau dicek darahnya, kemungkinan akan ketahuan. Kemungkinan, ya, karena cek darah bisa mengetahui apakah dia hamil atau tidak. Tapi sulit sekali dilakukan. Lalu yang paling mungkin apa? Urinnya. Pasti akan ketahuan. Dari 3 alat tes ini sama dengan ujian. Jadi ujian itu harusnya otentik dan sesuai dengan apa yang disusun di awal atau yang ditujukan di awal. Kita ingin anak kita berpikir tinggi, menggunakan higher order thinking skill, tapi soalnya pilihan ganda. Bisa? Jawaban saya bisa. Namun apakah itu bisa memunculkan kesalahan? Jawaban saya pasti bisa. Karena apa? Karena pilihan ganda. Beda kalau dia disuruh bikin esai atau bikin proyek yang sifatnya otentik. Oleh sebab itu, di sekolah kami punya tagline yang kami sebutnya sekolah karya ya. Kami sebutnya 5 holistik prinsip dasar sekolah harapan bangsa atau disebut dengan karya. Yaitu salah satunya adalah karya itu sendiri, karena karya itu sebenarnya singkatan dari ya ada 5 definisi ya. Karakter, aksi ya. R-nya itu adalah relasi, Y-nya itu yang Maha Esa, dan A-nya itu adalah asosiasi dengan masyarakat. Artinya karya itu penciptaan di mana selain karya itu adalah berbentuk autentik, anak-anak juga harus bisa memberikan dampak terhadap masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kami kembalikan ranahnya pendidikan. Kalau kita masih, ini yang sudah punya anak, kalau anak kita masih bayi, kita selalu bilang ke tetangga kita begini, anaknya sudah bisa apa ya? Yang ditanya itu bisa apa? Kalau sekarang itu kalau di sekolah, anaknya ranking berapa ya? Anaknya nilainya berapa ya? Yang ditanya itu nilai, bukan bisa apa. Maka kembalikan lagi ranah pendidikan itu adalah membuat anak-anak itu bisa apa, bukan tahu banyak. Tahu banyak itu ya seperti Google aja, yang kita bisa tanya kapan saja dia tahu banyak. Tapi bisa apa? Nah, ini yang harus disiapkan oleh guru-guru. Dan ketersiapan ini makanya komitmen orang tua, kalau orang tua cari sekolah, saya pengen anak saya ranking, saya pengen anak saya dapat angka yang bagus, maka sekolah kami bukan sekolah yang tepat. Materainya nggak jadi tertanganin, mending cari sekolah yang lain. Begitu. Ketegasan ini perlu dilakukan, tujuannya adalah apa? Institusi pendidikan butuh partner, dan partnernya harus sejalan dengan visi misi sekolahnya. Maka penilaian itu yang harus otentik tadi. Jadi kalau dia higher order thinking skills, yang paling relevan itu adalah ya esai atau portofolio atau sifatnya proyek-proyek. Dalam hal ini, kalau dilihat di gambar ini adalah gambar, kalau dilihat di salah satu gambar ini ada mopel sandals. Jadi anak-anak SD kelas 3, bayangkan, kelas 3 itu bikin sandal yang bisa ngepel. Saya ajarkan ke anak-anak tidak perlu pakai riset-riset besar seperti mahasiswa. Mulai dari hal terkecil di lingkunganmu. Dia lihat ibunya itu sering marah-marah kalau ngepel. Akhirnya dia terpikir untuk bikin proyek kelas atau proyek belajar yang menjadi syarat kenaikan kelas kami. Jadi syarat kenaikan kelas kami di Harapan Bangsa adalah setiap anak, setiap angkatan wajib memiliki karya, wajib membuat sesuatu. Boleh ide saja baru atau sampai prototype. Nah, ini sampai prototype. Dan dia dengan timnya kerjasama, bekerja kelompok pada saat itu, dan mereka bikin namanya mopel sandals yang bisa ngepel. Kebayang nggak anak-anak SD kelas 3 sampai mikir sana? Ini kalau ada pengusaha itu bisa dijual. Zahir, ya. Zahir. Maka keterlibatan anak-anak menemukan ide hingga sampai berdampak, itu dilakukan lewat sekolah dan disaksikan orang tua sebagai pendukung ya. Lalu disaksikan masyarakat. Di sini Pak Wali Kota sangat mengapresiasi kegiatan kami. Bahkan setiap kegiatan kami sebutnya Studex ya, Student Exhibitions. Studex ini bentuknya papan informasi tentang riset mereka, dan di dalamnya ada yang main game ya. Kalau teman-teman lihat, saya tunjukkan yang ini adalah yang sedang menciptakan game.
Dan ini adalah menciptakan vacuum cleaner dari kardus, tapi bisa bergerak otomatis. Menarik. Yang menciptakan anak SD kelas 5. Bahkan ada SD yang gara-gara makan kuaci susah bukanya, akhirnya dia buat tuh alat buat membuka kuaci dari sikat gigi. Temuan-temuan begini, inilah anak bisa apa. Jadi bukan ajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi ajarkan berapa tambah berapa sama dengan 2. Tujuannya 2. Si A jawabnya 0,5 tambah 1,5. Si B jawabnya 1 tambah 1. Si C jawabnya akar sekian bagi sekian dan sekian sama dengan 2. Mana yang salah? Tidak ada. Coba renungkan. Tidak ada yang salah. Prosesnya yang paling kompleks, prosesnya yang paling kreatif, itulah yang menang. Dan itulah yang terbaik. Begitu. Menilainya berdasarkan proses. Ini orang tua harus tahu, ini harus dukung orang tua. Dan ketika mereka melakukan proyeknya, harus disupport penuh oleh orang tua dan sekolah. Berdua bergandengan tangan. Jadi ketika waktu buat ini, orang tuanya dukung, mungkin menyediakan alat bahannya, berkonsultasi dengan gurunya, sampai terciptalah barang-barang ini atau benda-benda yang otentik ini. Dan anak-anak kami sudah menciptakan, yang di SMA sudah bikin buku antologi ya. Lalu ada yang bikin film pendek, kemarin masuk sebagai salah satu nominasi di PTNI. Dan masih banyak karya-karya anak-anak yang tidak bisa disebutkan, bahkan ada lukisannya yang dijual sampai jutaan rupiah. Bayangkan, lukisannya jutaan rupiah. Itu keterlibatan orang tua dalam memastikan bahwa apa yang kami buat bisa dilihat nyata oleh orang tua. Ini loh anak Anda sedang kami lakukan ini. Ini loh anak Anda itu bisa begini loh. Kekaguman orang tua tak hanya sebatas itu. Pasti akan muncul keterlibatan baru oleh orang tua untuk anak-anaknya. Begitu. Nah, keterlibatan baru itu seperti apa saja? Jawabannya adalah, kalau kita bicara keterlibatan, ini contoh keterlibatan di SMA. Program ini saya buat waktu saya masih jadi kepala sekolah di SMA dan sudah saya rumuskan sebelum menjadi kepala sekolah sebenarnya. Yang merumuskan adalah yayasan, dan saya teruskan pada saat itu. Dan di sini adalah mereka dihadirkan di sebuah kampung desa yang kesulitan listriknya. Mereka tinggal bersama masyarakat menengah ke bawah, bahkan bukan menengah lagi, bawah sekali ya. Dan mereka harus tinggal bersama orang tua mereka yang baru, orang tua angkat mereka yang berkehidupan sulit. Tujuannya bukan tentang merasakan hidup sulit, tapi kamu pikirkan apa yang bisa kau berikan supaya masyarakat sana memiliki kemajuan atau berdampak dalam 1 minggu. Kalau KKN kan panjang ya, kalau ini saya buat 1 minggu saja. Dan keterlibatan itu luar biasa. Walaupun awalnya saya ditentang sama orang tuanya, enak saya nanti gimana makannya, nggak sehat, nanti orang tuanya bagaimana, bla 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 bla. Kepastian ini harus dilakukan lebih dulu. Surveinya dilakukan, kesiapan orang tuanya dilakukan, komitmen, hukumnya, SOP-nya harus jelas. Kalau tidak, ini sangat berbahaya sekali memainkan ini di kampung pedalaman yang dimana kita juga tidak kenal dengan orang tua tersebut. Nah, ini ada satu bagaimana keterlibatan mereka bisa sampai ke level itu. Ya. Ya, keterlibatan anak-anak ini saya ambil di jam sekolah. 1 minggu mereka kami liburkan. Bahkan kenapa diliburkan sekolahnya? Karena 1 minggu kita manfaatkan untuk itu, untuk mereka hadir di kampung-kampung tadi. 1 minggu saja. Perjalanan dari Balikpapan ke Melak itu sekitar kurang lebih hampir 1 malam, 1 hari ya, hampir 1 hari. Jadi cukup panjang perjalanannya dan jalannya lumayan membuat pusing. Keterlibatan masyarakat. Ketika anak itu selesai dari kegiatan ini, mereka bercerita bahwa ini loh keberhasilan kami. Mereka bikin tim buat pompa air, terus dikirim ke Melak untuk ada orang tua yang demi anak ini, karena ini pembersih, dia rela ambil sungai, terus disaring lagi demi anak ini. Melihat itu semua, dia sadar bahwa hidupnya yang berkecukupan harus memberikan dampak bagi orang lain, tapi bentuknya saya larang dalam bentuk materi. Bentuknya harus keterlibatan mereka. Itu yang paling penting. Nah, itu masyarakat dan orang tua. Lalu kemudian adalah bagaimana dengan orang keterlibatan yang lain? Apakah sekolah kami menerima bantuan? Jawabannya cukup libatkan diri orang tua saja, itu sudah sangat membantu buat kami begitu. Maka kami buat sebuah tempat orang tua bisa melibatkan dirinya. Kalau Bu Rani tadi ada yang meniru kelas inspirasi,
Ya, alhamdulillah kami juga sama Bu Rani, karena kelas inspirasi sebenarnya saya dan Mbak Eri kalau di Kalimantan Timur, di Balikpapan kami adalah orang pertama yang menginisiasi kelas inspirasi di kota Balikpapan dan Kalimantan Timur. Lalu hal ini saya bawa ke sekolah saya. Di dalam sekolah kami ada namanya festival karakter. Festival karakter mereka dalam belajar sekolah sehari-hari, jika mereka membantu temannya, menolong, mereka akan dapat bin, sebuah kacang kecil yang mereka kumpulkan sampai akhir tahun. Di akhir tahun akan ada festival karakter yang mereka bisa tukarkan kacang itu untuk masuk ke dalam sebuah ruang di mana mereka bisa bermain bersama orang tua anak yang lainnya. Profesinya misalnya dokter, mereka bermain dokter-dokteran, jadi bukan ceramah caranya menjadi dokter, tapi bermain dokter-dokteran bersama dokter beneran. Bermain oil and gas bersama engineer-nya oil and gas. Belajar tentang jadi perawat dan seterusnya, ada yang jadi guru, ada yang jadi barista, ada yang jadi koki, dan hal-hal ini sangat seru, hal-hal ini sangat menyenangkan bagi anak-anak, dan orang tua bisa menikmati keterlibatan itu. Ini harus dilakukan. Ya, kami sebutnya festival karakter atau career fest. Ya, ada dua. Kalau karakter nanti lebih binnya itu untuk karakter, sedangkan career fest nanti adalah festival karir yang mereka bisa ikuti tadi. Nah, ini dua keterlibatan. Bagaimana seorang orang tua ambil bagian di sekolah, siapa saja boleh ambil bagian, tidak hanya kaya, tidak hanya miskin, siapa saja boleh berbagian, hingga masyarakat ambil bagian di situ. Nah, ini konsep yang kami lakukan di Harapan Bangsa. Lalu kemudian adalah masalah pandemik adalah hal yang menarik buat saya, sehingga saya dan tim coba kembangkan. Tadi kalau Bu Rani sudah sedang mengaktifkan Microsoft 365-nya, kami sudah pakai Microsoft 365 sejak saya pertama kali masuk di Harapan Bangsa. Kita langsung kerjasama dengan Microsoft, bahkan dengan Google for Education, kita punya dua platform, dan hari ini kita bekerja sama dengan platform ketiga kami, yaitu Kelas Dojo. Di Kelas Dojo, orang tua bisa memberikan reward kepada anak-anaknya, dan rewardnya bukan berupa uang, bukan berupa angka-angka, tapi rewardnya berupa bintang atau sesuatu yang menyenangkan untuk anak melalui aplikasi ponsel. Nah, kita sering kali menganggap ponsel itu adalah alat yang menakutkan, dan hari ini dibuktikan pandemik bisa menunjukkan bahwa ponsel is not a great, bukan a deal thing, ya, bukan masalah besar. Itu hal yang sama saja seperti pisau. Ketika pisau itu digunakan di dapur dan anak kita mau belajar masak, apakah boleh menggunakan pisau? Jawaban saya, iya, selama ada orang tuanya. Serupa halnya jika pisaunya saya pindahkan ke ruang tamu, terus main jadi Power Ranger-Power-Rangeran. Kan tidak lucu ya jadinya, begitu. Nah, jadi di mana pisau itu diletakkan dan kapan digunakannya dan untuk apa? Sama dengan smart devices-nya. Nah, dengan Kelas Dojo, orang tua bisa memberi nilai atau memberikan poin kepada anaknya, mana anak-anak yang melakukan hal-hal positif. Misalnya, sudah berpartisipasi aktif, membersihkan tempat tidurnya sendiri, mencuci piring, segala macam. Dan itu bukan perintah. Kenapa bukan perintah? Kalau diperintahkan, maka sifatnya perintah dan sifatnya paksaan. Maka tidak akan terulang. Tetapi jika dilakukan bersama-sama, misalnya sikat gigi. Sikat giginya bareng sama ayah ibunya. Jangan, nak, kamu sikat gigi ya. Jangan nggak sikat gigi. Ya, anak-anak tak akan nyaman. Tapi yuk kita sikat gigi bareng. Kayak begitu. Yuk kita cuci piring bareng. Bonding seperti ini harus hadir hingga ada trust kepada orang tua, hingga mereka berani menceritakan masalah kehidupannya kepada orang tua. Konsep itulah yang kami bawa melalui perangkat ini, membantu sekali untuk guru-guru kami sejauh mana orang tua, laporan orang tua kepada kami, tingkat melakukan keseringan dalam bekerja sama dalam kehidupan sehari-harinya di rumah ya, atau di luar dari rumah juga bisa. Menarik. Kemudian, ada sebuah program yang saya sebut dengan yang gagal yang berbicara. Saya punya satu yayasan, selain Yayasan Tunas Cahaya Bangsa, ya, yayasan sekolah. Kalau yang Yayasan Tunas Cahaya Bangsa bukan punya saya. Saya dan teman-teman sama Mbak Ina, foundernya, Mbak Ina minta saya menjadi pembina, dan kami membangun sebuah pena dan buku. Di gambar ini adalah pondok singgah kami, ya. Pondok singgah kami, di mana di dalamnya bisa lihat ini Mbak Ina, founder kami, dan saya diminta sebagai pembina di sini, dan jadilah bukan komunitas tapi menjadi yayasan teman kita yang bergerak di mana?
bergerak untuk literasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat umum menengah ke bawah pada proses belajar. Ini anak-anak kita. Ketika anak-anak dihadirkan, datang malam hari ke pasar, mendengarkan yang gagal yang berbicara, dan ini hidupnya gagal terus nih. Ya, dia coba ngelamar A nggak diterima, dia ngelamar kerja di sini nggak diterima, ya kerjanya serabutan nggak jelas. Maka mereka ini bercerita, didampingi sama psikolog langsung, ya. Jadi bercerita tentang kenapa hidup saya gagal dan memberikan nilai di situ. Kita selalu menganggap hal-hal baiklah yang kita bagikan. Kadang hal-hal buruk kita bagikan dalam bentuk dramatisir, hingga isinya adalah belas kasihan. Kita tunjukkan bahwa orang-orang yang gagal ini sebenarnya adalah orang-orang yang punya pengalaman hidup gagal, lalu cerita mereka menjadi motivasi buat anak-anak jangan sampai saya seperti mereka. Dan mereka juga memotivasi anak, tolong jangan seperti saya. Begitu. Ini kesepakatan-kesepakatan yang kami lakukan. Kenapa di malam hari? Karena di malam hari itu banyak sekali premannya, ya. Karena kita ingin tunjukkan bagaimana kehidupan malam, bagaimana kalau hidupmu gagal, kita tunjukkan secara konkret atau otentik. Jadi jangan ceritakan lewat film, jangan contohkan lewat cerita saja. Tapi tunjukkan di depan matanya, ini loh orang-orang gagal. Dan kamu tidak boleh seperti itu. Begitu, ya. Dan mereka boleh tanya jawab, kenapa sih begini? Ya. Bahkan saya juga tantang waktu kita parenting, orang tua juga saya minta coba ceritakan kenapa Bapak Ibu sukses. Ceritakan ke anak-anak. Kita itu suka menceritakan orang lain yang sukses ketimbang dirinya sendiri. Maka tadi, tut wurinya jalan, tapi ingarsonya tidak muncul. Kan ingarsonya sama dengan James Baldwin tadi bilang. Anak-anak tak pandai dalam mendengarkan nasihat, tapi sangat mahir, bahkan handal dalam meniru. Makanya Ki Hajar sampaikan, ingarso di depan memberi teladan tadi. Di depan memberi teladan, teladannya seperti apa? Maka perilakunya dilakukan. Ditunjukkan. Hal-hal yang buruk ditunjukkan. Supaya mereka tahu, oh saya nggak boleh seperti itu. Oh kalau seperti itu dampaknya seperti ini. Bukan bentuk video, bukan bentuk PowerPoint. Bentuknya kehidupan sehari-hari, nyata. Gitu ya. Lalu berikutnya, bagaimana keterlibatan orang tua terhadap kualitas guru? Maka pengajarannya dinilai melalui pilihan ganda dalam angket, tapi autentik dinilai. Kenapa autentik? Jadi kita punya form pengisian untuk orang tua menilai guru-guru kami. Karena kami sudah menggunakan Microsoft sejak lama, jadi orang tua itu bisa mengakses video-video guru kami. Ini adalah saya screenshot bagaimana tampilan layar stream kami, di mana guru-guru orang tua bisa lihat guru anak-anaknya diajar gurunya, jadi tahu kualitas gurunya dan dinilai. Jadi angketnya nggak hanya dibagikan, kamu suka guru ini, sukanya pakai berdasarkan apa, begitu. Nanti ada feedback di situ, dan itu yang dikumpulkan menjadi sebuah penilaian yang kami susun dalam bentuk framework pengajaran guru sekolah karya. Tidak ribet-ribet, cukup 4 saja. Kenapa 4? Karena kalau kita lihat alat media penilaian guru itu instrumennya tebal sekali kalau menurut saya. Jadi kami coba buat yang friendly, user friendly ya. Jadi bisa digunakan siapa saja dan cukup 2 lembar. Itu udah paling banyak begitu. Mas Is, Ada maaf. Ini ya. 5 menit lagi Boleh. supaya diinikan supaya Cepat ya. jadi kita lebih banyak itu diskusi tentang konsep sekolah karya kami yang dilibatkan hingga gurunya punya rapot ya. Nah, ini rapotnya. Ya. Ini rapotnya guru, biasanya nangis sih. Ya. Lalu dari rapot itu orang tua diminta untuk keterlibatan memastikan unsur belajar anak, di mana konsepnya adalah gerak, berbicara, melakukan, membuat. Kalau dalam belajar tidak ada itu, maka proses belajarnya, mengajarnya belum dikatakan baik, selain tercapainya tujuan pembelajaran. Ketika pandemik, maka harus ada keterlibatan kerjasama dengan orang tua. Ya, jadi ini Huruf sederhana. I. Bagaimana Good gerak? job. Lompat ke huruf U. Ke huruf Oke. Jadi keterlibatan tadi itu adalah keterlibatan di mana anak-anak itu harus hadir bersama orang tuanya. Video tadi dilakukan oleh seorang orang tua di sekolah kami. Dan ini gambar saya, karena anak saya itu alhamdulillah saya diberikan rezeki oleh Allah. Anak saya adalah laki-laki dan dia berkebutuhan khusus. Keren sekali buat saya, ya. Nah, ketika dia berkebutuhan khusus, keterlibatan ayah ibunya penting hadir.
maka menikmati waktu itu bukan dengan cara bermain, tapi bermainnya itu belajar itu bermain, amplitudenya dinaikkan, mainkan imajinasinya, belajar di mana saja. Bayangkan anak autistik bisa melakukan itu, apalagi yang reguler ya. Nah, saya tutup dengan kalimat bijaknya Dorothy Launolfi, bahwa bila seorang anak hidup dengan kritik, ia akan belajar menghukum. Hidup dengan permusuhan, kekerasan. Hidup dengan olokan, dia jadi malu. Bila hidup dengan rasa malu, dia bersalah. Sekarang kita balik. Kalau kita dorong anak kita, dia percaya diri. Kalau kita hidup ajarkan keadilan, dia akan menjalankan keadilannya. Jika kita ajarkan ketentraman, imannya akan kuat. Ketika ajarkan mereka dengan dukungan, ia belajar menyukai dirinya sendiri. Yang terakhir, kalau kita ajarkan dia menerima dan dengan persahabatan, maka dia belajar mencintai dunia. Mungkin itu dari saya, Mas Dion. Terima kasih ya. Wah, luar biasa sekali. Mas Is, sebenarnya saya kepinginnya ini tidak dibatasi waktu para pemateri ini, karena saya betah sekali kalau mendengar materi ini walau seharian gitu ya. Dari Mbak Rani, Mas Is, Wahyu, cuman takutnya nanti kita tidak tidak selesai pada target yang kita ini kan, tapi nanti kita mudah-mudahan bisa lebih diskusi di akhirnya nanti. Nah, luar biasa tadi kita sudah menyimak paparan dari Mbak Rani, kemudian Mas Iswahyudi, bahwa keterlibatan orang tua benar-benar dijalankan di sana. Tadi ada pemberian rapot untuk guru ya di Sekolah Harapan Bangsa, ada rapot untuk orang tua ya. Jadi ini sekolah negeri harus meniru ini. Sekolah negeri harus meniru gimana orang tua bisa kita berikan rapot, dan orang tua juga bisa memberikan penilaian kepada guru dan juga kepala sekolah. Kemudian parentingnya bukan hanya sekedar parenting, tapi parentingnya bersifat workshop. Jadi langsung melakukan apa yang dilatih seminarkan langsung dikerjakan. Kemudian guru juga berkunjung ke rumah. Kemudian memberikan jurnal untuk orang tua, guru, dan juga staf. Ada konsep KKN untuk siswa, walaupun 1 minggu, tapi saya rasa itu sangat meaningful. Kemudian ada festival karakter, memberikan kalau tadi Bu Rani ada kelas inspirasi guru mengajar, kalau di Pak Iswahyudi ini kelas inspirasi tapi langsung praktek begitu ya, siswa langsung bisa bermain dokter-dokteran, bisa bermain menggali bumi begitu ya, luar biasa. Kemudian juga bisa memberikan aplikasi apps ponsel untuk orang tua. Wah, ini luar biasa nih. Kalau konsep-konsep dari Mbak Rani dan juga Pak Is tadi bisa diadopsi di sekolah-sekolah negeri, maka selesailah permasalahan di Indonesia ini. Insya Allah kita benar-benar dapat bonus demografi besok tahun 2035 benar-benar bisa meroket gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan lah nanti mudah-mudahan nanti ada konsep dari Mas Menteri, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada pengawas